Baik saudara, kembali dalam obrolan pagi RBTV dan kali ini sesuai janji Firman tadi bahwa dalam kesempatan ini kita mempunyai perbincangan yang sangat menarik untuk Anda hari ini terkait dengan pelaksanaan vaksin COVID-19 yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan dalam kesempatan kali ini kita sudah tergabung melalui live Zoom kali ini bersama Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dokter Gigi Pembayun Setianing Astuti MKes. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum, dokter. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya. pagi Mas Firman. Salam sehat. Salam sehat. Iya, apa kabar, sehat pasti ya Bu ya hari ini ya? Alhamdulillah. Ya, Iya. monggo Mas Firman. Iya. Kali ini senang sekali ya Ibu Pembayun dapat menyempatkan waktunya kita tergabung melalui live Zoom-nya kali ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan vaksin COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta saat ini. Ke beberapa saat lalu sempat ini ya Bu ya sudah dilaksanakan COVID yang kick off yang pertama begitu. Untuk saat ini bagaimana Bu? Sejauh ini kendala dan juga persiapan mungkin terkait dengan nantinya akan dibagi secara bertahap kali ini. Silakan Bu, mungkin monggo. Ya, matur nuwun Mas Firman. Hmm. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa RBTV. Jadi mungkin kami laporkan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa di DIY ini kita sudah menerima cukup sesuai dengan kebutuhan di tahap pertama. Jadi Ibu Bapak perso bahwa pemberian vaksin ini ada 4 tahap. Ya. Jadi ada 4 tahap. Yang tahap pertama ini terbagi atas 2 termin. Baik. Jadi tahap pertama, termin pertama Hmm. itu sudah kita dapatkan 26.800 total vaksin yang diluncurkan ke DIY gitu ya, sesuai jumlah nakes di kabupaten kota di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Ya. Nanti di termin kedua akan ditambahkan lagi vaksin sebanyak 35.000 sehingga nanti seluruh nakes di DIY ini pada tahap pertama yang akan kita target nanti di minggu pertama atau minggu kedua Februari sudah tervaksinasi. Ini yang tahap pertama. Nah, tahap kedua nanti adalah untuk petugas publik seperti para bapak polisi, kemudian yang bertugas di bandara, di PT KAI, ASN dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah untuk masyarakat dengan kriteria memiliki masalah kondisi atau kondisi rentan. Yang keempat baru seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat lain. Nah, di tahap pertama ini kenapa yang dipilih nakes gitu kan ya Mas Firman ya? Ya. Karena Ibu Bapak pemirsa RBTV bahwa nanti teman-teman nakes ini, teman-teman petugas ini yang akan memberikan pelayanan kepada Ibu Bapak sekalian. Jadi mereka harus sehat dulu. Jangan sampai nanti mereka memberikan pelayanan tetapi ternyata mereka juga sebagai penular untuk Bapak Ibu. Maka teman-teman nakes ini harus tervaksin dulu supaya sehat. Itu sebabnya maka kami berharap 36.247 SDM kesehatan di DIY harus tervaksinasi. Nah, kalau kita bicara SDM, Mas Firman dan Ibu Bapak sekalian, ini termasuk bukan hanya dokter dan perawat, termasuk bidannya, termasuk pengemudi ambulan juga harus sehat. Kemudian termasuk beliau-beliau yang bertugas di administrasi dan yang menjaga puskesmas ataupun rumah sakit. Mengapa Mas Firman? Baik. Begitu Ibu tadi kan juga disampaikan bahwa dibagi beberapa tahap. Untuk yang pertama ini dibagi 2 termin. Untuk yang pertama dan yang kedua seperti apa itu Bu? Iya. Ya, jadi karena memang dibagi, betul Mas Firman, jadi dibagi 2 termin karena ada kebijakan bahwa kota dan kabupaten yang paling dekat dengan ibu kota provinsi itu harus divaksinasi atau dimasukkan di dalam termin pertama.
Oke. Kenapa kok dibagi 2 termin gitu? Ya. Saat lalu kita ini hanya mendapatkan sekitar maksudnya negara Indonesia ini, negara kita ini hanya mendapatkan belum total semua untuk seluruh nakes di Indonesia, sehingga diambillah 2 termin ini. Nah, untuk di DIY sendiri, maka termin pertama adalah nakes di seluruh kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Oke. Insya Allah minggu ketiga nanti baru untuk seluruh SDMK di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Begitu Mas Firman. Oke, baik. Berarti ini sudah berlangsung untuk yang tahap pertama begitu ya, Bu? Termin pertama di minggu ini nanti akan dilanjutkan di minggu berikutnya, begitu? Iya, jadi kita sudah mulai sejak tanggal kick off tanggal 14, maka kemudian teman-teman di Kota Jogja dan Sleman itu juga sudah mulai melakukan vaksinasi untuk SDMK-nya. Mudah-mudahan kita berharap nanti sekitar tanggal 20, 21 kita akan dapat, jadi minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu kita sudah mendapatkan vaksin lagi, sehingga nanti 3 kabupaten lain bisa kick off dan memulai vaksinasi untuk SDMK-nya. Lebih cepat lebih baik ya Mas Firman? Iya, lebih cepat lebih baik seperti itu pastinya ya Bu ya. Ini tadi juga dikatakan kepada kami bahwa terkait dengan beberapa tahap yang Ibu sampaikan tadi, yang kedua, 3 dan juga seterusnya. Nanti untuk kebijakan terlebih untuk masyarakat yang umum begitu Bu, itu akan seperti apa itu? Dan bagaimana proses pelaksanaannya? Jadi kalau kita melihat dari SOP atau prosedur untuk yang SDMK ini ya Mas Firman, memang masih banyak kendala. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat di masyarakat ini kendala ini sudah tidak ada lagi. Yang jelas adalah masyarakat ini nanti akan didata oleh yang namanya KPCPEN. KPCPEN ini adalah satu institusi yang akan mempunyai big data, satu data. Nah, satu data ini akan sebagai pooling data di kementerian, gitu, J. Tetapi masyarakat sendiri boleh mulai mendaftarkan dirinya, boleh melalui Peduli Lindungi dan seterusnya. Tetapi nanti masyarakat yang sudah mulai mendaftar ini baru didata. Nanti akan di-feedback-kan kembali untuk registrasi ulang pada saatnya. Nah, jadi kalau sekarang belum dapat balasan, nggak bisa registrasi ulang, tidak usah khawatir, karena tahap pertama ini memang baru untuk SDMK. Nanti kalau sudah saatnya pasti akan dapat pemberitahuan. Begitu Mas Firman. Ya, tadi juga dikatakan bahwa tidak usah khawatir karena nanti masih ada beberapa waktu. Begitu ya Bu? Ini mungkin bisa prediksi nggak Bu, kira-kira ada beberapa waktu ke depan itu sebulan atau beberapa minggu ke depan untuk tahap yang keempat begitu ya kali ini? Ya, jadi target Kementerian Kesehatan itu sesuai dengan perintah Bapak Presiden atau sesuai dengan arahan beliau adalah 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita harus merampungkan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat DIY tentu saja. Makanya tadi saya sampaikan kepada Mas Firman dan Ibu Bapak pemirsa RBTV gitu ya. Semakin cepat kita selesaikan periode tahapan-tahapan itu, kita akan lebih cepat gitu. Nah, kalau memprediksi bulannya gitu ya Mas Firman, ini juga tergantung beberapa hal. Nah, vaksin yang akan datang ini kan saat ini adalah baru untuk yang usia 18 sampai 59 tahun gitu ya. Nanti untuk yang tahap berikutnya kan ada warga yang lansia masuk di tahap itu. Nah, ini juga kita akan menunggu vaksin yang berikutnya yang memang bisa diperuntukkan untuk beliau-beliau ini. Nah, tentu saja kami berharap di tahap keempat nanti kita bisa paling tidak November, Desember lah kita lebih cepat gitu ya, karena kan penduduk DIY sebenarnya tidak banyak.
3,9 ya, 38 lah, 3,9 juta. Itu semakin cepat semakin baik gitu Mas Firman. Iya pastinya ya Bu ya, kita dukung juga semakin cepat semakin baik gitu ya, untuk merata semuanya Ya, dapat terlaksana. Iya, ini tadi juga dikatakan iya, bahwa ada tahap pertama, kedua, ketiga, dan terkhusus untuk para pelaku petugas publik, masyarakat umum dan sebagainya. Nah, tadi sempat disinggung Bu bahwa nanti untuk masyarakat yang ingin bisa mendaftar dan mendata terlebih dahulu. Itu nanti pastinya di sana akan segera juga diumumkan dan juga dipublish begitu ya, bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan vaksin tersebut begitu. Hmm. iya, pasti Mas Hmm. Firman. Hmm. Malah mungkin nanti kami sedang menyusun schedule gitu ya. Hmm. Jauh-jauh hari nanti akan kami sosialisasikan dulu manfaat vaksin, tujuan vaksin dan seterusnya. Kemudian berangkat bagaimana tata laksana nanti mendekati tahapannya, kita akan memberikan informasi bagaimana prosedurnya masyarakat tadi, seperti apakah kemudian bisa, bagaimana yang kemudian nggak punya handphone gitu ya Mas Iya. Firman, kan Hmm. ada juga ya. Nah nanti kita akan minta bantuan kepada Babinsa atau aparat di kelurahan, aparat di Kapanewon dan seterusnya. Ini sudah kita susun, sehingga nanti kita akan juga siapkan beliau-beliau untuk membantu masyarakat yang nggak punya handphone gitu. Tapi kayaknya kalau di DIY ada ya Mas ya nggak punya handphone, kayaknya punya semua ya. Iya, mungkin ya Bu ya. Semoga nanti semuanya bisa terdata Ya, dengan baik ya. pastinya. Ibu, ini terkait juga tadi sempat yang disinggung juga dari Ibu bahwa nantinya ketika untuk semua masyarakat ini, apakah targetnya kira-kira akan bisa semua merata untuk mendapatkannya, Bu? Bagaimana untuk beberapa respon ketika nanti mungkin tidak ingin untuk divaksin seperti itu? Ya, Ibu Bapak sekalian, pemirsa RBTV yang kami banggakan, dan Mas Firman yang luar biasa ini. Jadi ada target yang harus kita capai. Tapi sebelumnya saya mau matur. Vaksinasi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kekebalan komunitas, kekebalan kelompok. Jadi tujuan vaksin itu ya Mas. Ya. Nah, makanya kenapa mereka yang sudah divaksinasi tidak boleh meninggalkan 3M-nya, termasuk pakai masker dan seterusnya. Nah, pakai masker ini juga kita juga mungkin kami juga perlu koreksi. Pakai masker, silakan pakai masker, tapi sebenarnya pakai masker yang benar itu seperti apa sih, gitu kan? Pakai masker yang benar itu adalah sampai di atas lubang hidung ini gitu. Nggak boleh pakai masker yang biasanya kami sering lihat itu segini gitu kan ya Mas Firman? Ya, baik. Jadi sampai di atas begitu ya Bu ya? Iya. Lalu? Iya. Ya, jadi nah itu juga cara memakai masker yang benar itu juga seperti itu. Jadi 3M-nya nggak boleh ditinggalkan. Kembali tadi bahwa vaksinasi ini sebenarnya untuk membentuk herd immunity gitu ya. Herd immunity atau kekebalan kelompok. Kenapa kita harus bentuk kekebalan kelompok? Ingat teman ibu bapak sekalian bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Ada orang-orang mendapatkan vaksinasi. Baik. Ada beberapa orang-orang tertentu yang tidak bisa mendapatkan vaksin, begitu ya Bu ya. Nanti kita tahan di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini, pastinya dengan obrolan yang menarik bersama Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap bersama kami hanya di obrolan pagi RBTV.